Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk melaksanakan sholat isya, sholat maghrib. Sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan di dalam menjalankan syariatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Sebelum kajian saya mohon maaf agak hang ini, tadi banyak yang salah ya bacaan suratnya. Atin sama At-Takasur aja lupa karena jarang dimurojaah. Surat-surat pendek malah ternyata gampang hilang Bapak Ibu. Itulah bukti bahwa kekuatan murojaah itu sangat luar biasa. Atin sampai lupa saya. Kemudian di rakaat kedua juga sampai lupa. Alhamdulillah, surat Takasur. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan juga semoga Allah itu jamaah memaafkan kesalahan kami. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan kajian kita Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Masih membahas hadis yang pertama, hadis tentang niat. Lanjutan sabda beliau adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ihsan. Wa mal ihsan? Maka kata Nabi SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Makna daripada hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan yasyiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifat, bahwasanya setiap hamba Allah hendaknya beribadah ataupun menyembah Allah dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, istihdharu qurbihi. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu, kata beliau, harusnya kita senantiasa merasakan kedekatan dengan Allah. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yara. Dan kita merasakan seakan-akan kita sholat ataupun beribadah itu berada di hadapan Allah dan seakan-akan kita bisa melihat Allah. Artinya kalau kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah, maka ibadah apapun yang kita lakukan insya Allah akan senantiasa bersungguh-sungguh dan ikhlas di dalam melaksanakan ibadah itu. Wa dzalika yujibul khasyah. Maka kalau kita dalam beribadah merasakan kedekatan dengan Allah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah, senantiasa merasa bahwa Allah itu ada di depan kita, maka itu semua akan menjadikan ibadah kita semakin khusyuk. Kemudian ibadah yang kita lakukan akan menjadikan kita
semakin takut kepada Allah dan segan untuk melakukan berbagai pelanggaran dalam syariat. Kalau kita dalam beribadah merasa dekat dengan Allah, merasa Allah selalu ada di hadapan kita, merasa bahwa Allah melihat kita, maka kita akan senantiasa mengagungkan Allah. Jamaah sekalian, ketika kita merasa dekat dengan Allah dan dalam beribadah itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Berbeda dengan orang yang ketika sholat misalkan hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, maka dia akan melaksanakan sholat sah carpe diem. Artinya sholat itu yang penting melakukan gerakan. Karena beberapa juga ketika kami berjumpa dengan jamaah yang sholat kadang satu masjid itu, kita tanya, kok cepat sekali Pak sholatnya gitu. Ternyata ya bacanya memang wallahu a'lam ya. Kalau menurut beliau itu saya bacanya sudah benar, sudah sempurna, tapi saya nggak yakin Pak dalam waktu 5 menit itu bisa sholat 2 rakaat bisa sampai 4 kali. Jadi sambil menunggu iqamah itu ada kemudian orang melaksanakan sholat sampai 4 rakaat 2 salam itu dia lakukan dalam waktu kurang dari 5 menit. Maka sholat kita, ibadah yang kita lakukan, pastikan berdasarkan ketakutan kita kepada Allah, berdasarkan rasa khauf dan khasyah kita kepada Allah, sehingga dalam beribadah kita tidak hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, tapi tujuannya adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga akan dipenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian sabda beliau, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka bagaimana jika kita tidak bisa melihat Allah, menyaksikan Allah secara langsung, maka sesungguhnya Allah itu Maha melihat kita. Fa innahu yarak, sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Innahu ta'lilun lil awal. Hikmah dari pertanyaan beliau yang pertama, fa innal abda idza umira bi muraqabatillahi fil ibadah wastighdari qurbihi min 'abdihi hatta ka'anna al-'abda yarahu fa innahu qad yashukku dzalika 'alaihi. Jadi jika kita tidak bisa melihat Allah dalam beribadah itu, karena tidak mungkin dan itu sangat sulit ya, nggak mungkin seorang hamba kemudian bisa melihat Tuhannya, maka seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bermuraqabah. Bermuraqabah itu bersungguh-sungguh dan merasa diawasi oleh Allah di dalam melaksanakan ibadah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dan merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Sama ketika kita melakukan sebuah pekerjaan kemudian ditungguin sama bosnya, maka itu kita akan sungguh berhati-hati dan akan bekerja keras. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah itu, seakan-akan merasa terus diawasi oleh Allah, dipantau, sehingga kita takut melakukan kesalahan. Maka jemaah sekalian, hatta ka'annal abda yara, sehingga seakan-akan kita itu bisa melihat Allah betul-betul. Allah itu ada di hadapan kita, menyaksikan kita dan mengawasi kita. Walaupun hal ini sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan, maka fayasta'inu ala dzalika bi imanihi bi anna Allah yara. Maka cara untuk merealisasikan agar kita merasa diawasi oleh Allah itu adalah bi imanihi bi anna Allah yara, dengan cara mengimani, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Maha melihat. Wa yattali'u ala sirrihi wa alaniyatihi, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang disembunyikan ataupun yang dilakukan terang-terangan. Nah, maka kalau kita sering mendengar nasihat para ustadz, para khatib mewasiatkan kepada kita, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, bertakwalah kepada Allah baik dalam keadaan sepi, tidak ada orang sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Maka cara meyakinkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah ini adalah dengan cara mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada.
Kemudian Allah juga Maha mengetahui baik itu sesuatu yang kita sembunyikan ataupun sesuatu yang kita lakukan terang-terangan. Hari ini untuk menyembunyikan sesuatu itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah ada handphone ini kan tidak ada yang tahu ya. Ada laptop ya. Kemudian ada PC komputer, ada HP, itu kan sesuatu yang kadang bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan kepada Allah. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, saya menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah untuk senantiasa menggunakan barang elektronik kita ini, ya, terutama HP ini, untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita menyimpan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang itu bisa menjadi memperlama hisab kita di akhirat nanti. Termasuk juga tontonan-tontonan yang hari ini begitu mudah diakses ya. Saya lihat di mana-mana, dari orang tua, anak-anak itu sekarang tontonannya TikTok ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook ya, ada YouTube, begitu mudah diakses. Maka jangan sampai ketika kita punya media sosial itu mengupload ya, sesuatu yang bisa menyebabkan hisab kita diperlama oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Misalkan kita punya media sosial ya, maka saya sering usahakan kepada anak-anak didik itu untuk tidak ngupload di media sosialnya ketika dia tidak menutup aurat misalkan. Karena bahaya Bapak Ibu, sampai meninggal pun itu kan tidak bisa dihapus ya media sosial itu. Kalau orang sudah meninggal maka itu akan memperberat hisabnya di akhirat. Maka mari manfaatkan media sosial dan teknologi yang ada ini dengan hal-hal yang baik. Kita kalau untuk maksiat terang-terangan itu saya yakin kita tidak mudah ya. Pasti sangat berhati-hati. Tapi untuk maksiat yang tersembunyi itu kadang sebagian orang kemudian meremehkan, merasa tidak ada yang tahu, sehingga dia bermaksiat ketika saat sendirian. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan, apalagi yang terang-terangan. Wa qila bal huwa isyaratun ila anna man syaqqa alaihi ay ya'budallaha ka'annahu yara. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini maknanya adalah merupakan isyarat kepada siapapun yang merasa sulit ya, untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah itu, maka falya'budillah ala anna Allah yarahu wa yattali'u alaihi. Maka hendaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang dilakukan. Falyastahi min nadharihi ilaihi. Maka hendaknya kita merasa malu karena Allah melihat kita, melihat apa yang kita lakukan. Kama qala ba'dhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, khafillaha ala qadri qudratihi alaihi. Takutlah kepada Allah karena dia memiliki kuasa atasmu. Jadi sebagian ulama kemudian mengatakan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah, karena sebagian daripada makna takwa itu adalah merasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Khafillaha ala qadri qudrati alaik. Takutlah kepada Allah karena Allah memiliki kuasa atas kita. Kalau Allah menginginkan kita sehat, insya Allah sehat. Kalau Allah menginginkan kita sakit, ya. Tapi alhamdulillah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah sehatkan kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya. Afiyah itu selain daripada ampunan, maknanya adalah kesehatan. Afiyah, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah agar diberikan afiyah, kesehatan yang sempurna dan paripurna. Wastahyi minhu ala qadri qurbihi minka, dan malulah kepada Allah karena Allah itu sangat dekat denganmu. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu jemaah sekalian, tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Tapi jangan kemudian bertanya, masa Allah mengawasi orang sekian banyak? Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk menghadirkan segala sesuatu, apalagi cuma
makhluknya yang berupa manusia, semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita ragu dengan keyakinan kita bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa, tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan, itu Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan kemudian dianalogikan dengan pikiran kita ya. Masuk satu orang mampu menguasai seluruh makhluk. Itu kadang pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita ragu terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul 'arifati minas salaf. Sebagian ulama salaf berkata, man 'amila lillahi 'alal musyahadah, siapa yang beramal untuk Allah seakan ia dapat melihat Allah, fa huwa 'arifun. Sebagian ulama salaf mengatakan siapa yang beramal untuk Allah seakan dia dapat melihat Allah, maka dia adalah orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana dan berilmu. Siapa yang beramal, beribadah untuk Allah seakan bisa melihat Allah, maka dia adalah orang yang arif dan bijaksana. Wa man 'amila 'ala musyahadatillahi iyyahu, dan barang siapa yang beramal karena merasa diawasi oleh Allah, fahuwa mukhlisun. Siapa yang beramal karena merasa diawasi oleh Allah sehingga dia akan sungguh-sungguh dalam beramal itu, maka dia adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Maqamul ikhlas, yang pertama adalah maqamul ikhlas, wa huwa ayya'mal 'abdu 'ala istihdari musyahadatillahi iyyahu. Maqamnya ikhlas itu, kedudukan ikhlas itu adalah ketika seorang hamba beramal dengan perasaan bahwa Allah senantiasa melihatnya, wattila'ihi alaih, dan Allah senantiasa mengawasi. Maqam, kadang-kadang orang mengatakan maqam belum cukup makomnya, belum sampai makomnya. Nah, makomul ikhlas itu maknanya adalah ketika seorang hamba beribadah dengan perasaan bahwa Allah senantiasa melihatnya dan Allah senantiasa mengawasi dan merasa bahwa Allah senantiasa dekat dengannya. Ini adalah makom ikhlas. Fa idza istakhdara al-'abdu hadza fi amalihi, jika seorang hamba kemudian bisa menghadirkan perasaan ini dalam setiap amalnya, dalam setiap ibadahnya, wa amila alaih, dan beramal karenanya, bahwa mukhlisun billah, maka dia adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam kitab ini, makom ikhlas itu maknanya adalah ketika seorang hamba beramal dengan perasaan senantiasa merasa dilihat oleh Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa merasa dekat dengan Allah. Bayangkan kalau perasaan kita senantiasa merasa bahwa Allah itu melihat kita, Allah mengawasi kita, kemudian Allah sangat dekat dengan kita, maka insya Allah kita akan betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan ibadah kita. Kemudian yang kedua, maqamul musyahadah. Kedudukan musyahadah itu, yang disebut dengan maqam musyahadah itu adalah ayya'malal 'abdu 'ala muqtadha musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi, yaitu ketika seorang hamba beribadah seakan-akan dia dapat melihat Allah dengan mata hatinya, wa huwa ayyatanawwarul qalbu bil iman, yaitu hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, wa tanfudul basirah fil irfan, maka penglihatan mata hatinya itu mencapai pengetahuannya, hatta yasiral ghaib kal ayan, sehingga dia bisa merasakan sesuatu yang ghaib itu menjadi seperti nampak terlihat oleh mata. Maqamul musyahadah adalah ketika seorang hamba beribadah seakan-akan dia dapat melihat Allah dengan mata hatinya. Ya, kalau kita biasanya mengistilahkan dengan mata batin, ya, muqtadha musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Jadi melihat dengan mata hati, dengan hati nurani, ya, kita sering menyebutnya dengan hati nurani. Misalkan kalau kita melakukan hal-hal yang saleh kan
ada penolakan dalam hati kita, itulah yang disebut dengan mata batin, ya, mata hati. Wa huwa ayyatanawwarul qalbu bil iman, yaitu hati yang dipenuhi dengan cahaya iman. Jadi mata batin itu bukan kemudian orang yang mengerti sesuatu yang gaib. Misalkan orang sakit tiba-tiba oh ini disihir oleh si fulan, apalagi sampai menyebut nama. Itu sebenarnya tipu daya setan untuk menjadikan satu orang dengan yang lainnya bermusuhan. Jadi hati-hati di dalam menebak perkara-perkara yang gaib, karena perkara-perkara yang gaib itu yang mengetahui ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengistilahkan dengan berdasarkan mata batin saya, ini orang ini sakit tidak sembuh-sembuh karena ini, akhirnya dia jadi dukun, kan sama saja. Merasa mengetahui perkara yang gaib yang mestinya itu Allah yang tahu. Jadi yang dimaksud dengan penglihatan mata hati itu adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya iman, ya. Akan terpancar pada dirinya hal-hal yang baik, ya, tangannya akan digunakan untuk hal-hal yang baik, lisannya digunakan untuk yang baik-baik, bukan untuk menebak perkara-perkara yang gaib. Sehingga kalau orang sudah melihat satu kebenaran dengan mata hatinya, maka penglihatan mata hatinya itu akan mencapai pengetahuannya. Dia akan mengetahui sesuatu yang benar itu benar dan yang salah itu salah, sehingga dia akan meyakini bahwa perkara yang seakan-akan perkara itu gaib, tapi dia seakan-akan melihatnya dengan mata kepalanya. Padahal kalau mata kepala itu tidak mungkin mengerti yang gaib, karena kesungguhan penglihatan mata hatinya tadi itulah yang kemudian menjadikan sesuatu yang gaib menjadi seperti seakan-akan nyata, sehingga dia akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa tadi merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau terus, dan merasa selalu didekati oleh Allah, sehingga akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa hadza huwa haqiqatu maqamul ihsan al-musyar ilaihi fi hadis Jibril. Maka inilah sesungguhnya kedudukan ihsan yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril ini. Maka tadi dalam beribadah itu harus memunculkan musyahadah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa memunculkan maqamul ikhlas, di mana maqamul ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah dengan perasaan seakan-akan melihat Allah dan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Kemudian ibu bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqad fassara ta'ifatun minal ulama al-matal al-a'la. Sebagian ulama kemudian menafsirkan al-matal al-a'la al-madhkur fi qoulihi jalla jalaluhu. Sebagian ulama menafsirkan makna ayat al-matalul a'la. Kita bisa membaca ayat ini dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27. Walahul matalul a'la fis samawati wal ardh. Dan baginya lah sifat maha tinggi, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat maha tinggi di langit dan di bumi. Wa bihadzal ma'na masalu qoulihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat yang semisal yang ini penafsirannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Wa mathalu nurihi, cahayanya itu semisal seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar, ada pelita yang terang. Jadi di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya, itu juga kita harus berhati-hati. Jangan kemudian menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Allah lah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Cahayanya diibaratkan oleh Allah seperti lubang yang tak tembus, di mana di dalamnya ada pelita, ada cahaya yang besar. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaul Jibril berkata di dalam hadis ini yang selanjutnya adalah akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Saya tidak lebih tahu dari Anda, kalau bahasa kita, kata Nabi Muhammad SAW. Mal mas'ul, yang ditanya ini tidak lebih pintar daripada yang bertanya. Yakni anna ilmal khalqi kulluhum fi waqtis sa'ati sawa'un.
Maknanya adalah pengetahuan seluruh makhluk tentang kapan terjadinya kiamat itu semuanya sama, termasuk Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Kalau kali ini ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun berapa itu kemarin yang ramai itu. Nah, Nabi Muhammad saja tidak tahu, karena semua pengetahuan manusia itu sama, tidak ada yang bisa menebak, menerka kapan terjadinya kiamat. Wa hadza isyaratun ila anna Allah Ta'ala ista'thara bi ilmiha. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan waktunya. Kemarin sempat ramai itu, Pak. Dajjal sudah muncul gitu ya. Kemudian kiamat akan terjadi di tahun 2045. Padahal 2045 itu Indonesia emas ya. 2045 ya kan? Nah, itu ada sudah menulis buku bahwa kiamat nanti akan terjadi 2045. Nah, ini jelas pemahaman yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi sendiri tidak pernah mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 2 bulan 2 2002 misalkan, yang dulu sempat ramai itu ya. Apalagi pas gerhana matahari itu, waktu saya masih SD saya ingat itu sangat takut sekali karena ramai itu. Padahal dulu belum ada HP di tempat saya. Tanggal 2 bulan 2 2002 misalkan ya, kesamaan tanggal bagus itu dibilangnya nanti akan terjadi kiamat pas gerhana matahari. Kan anak kecil usia SD itu dia pasti takut lah dengan kiamat ya. Wasfi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci ilmu ghaib, kunci perkara ghaib itu ada 5. La ya'lamu illallah. Saya juga penasaran ketika membaca hadis ini, ternyata selanjutnya adalah la ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu tentang kunci perkara yang ghaib itu kecuali Allah. Padahal disebutkan mafatihul ghaib khamsun. Kunci perkara ghaib itu ada 5. Nah, ternyata jawabannya la ya'lamu illallah. Apa saja kuncinya? Tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Kemudian Nabi membaca ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Walaupun tadi disampaikan oleh Nabi kuncinya perkara ghaib itu 5, tapi yang mengetahui 5 kunci ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'khbirni an amaratiha." Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beritahukan kepadaku sebagian daripada tanda-tandanya, sebagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat." Ini kalau kita membaca misalkan khutbah akhir zaman, kan ada buku itu, khutbah akhir zaman. Ya, di sana ada banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau kita sudah berada di akhir zaman itu. Salah satunya adalah orang yang khianat diberi amanat, orang yang jujur dituduh sebagai pendusta. Itu berarti menandakan bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tapi di dalam hadis ini disebutkan waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ati alamatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini tanda dekatnya hari kiamat itu ada 2. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah ketika seorang budak melahirkan anak yang menjadi tuannya. Kalau kita baca makna daripada hadis ini di dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab ini, wal muradu bi rabbatiha sayyidatuha wa malikatuha. Yang dimaksud dengan rabbatiha ini adalah menjadi tuan dan menjadi majikan. Jadi kan kalau budak itu digauli oleh tuannya, maka dia akan melahirkan anak, yang anak itu kemudian statusnya sama dengan bapaknya. Dia menjadi tuan, menjadi majikan bagi budak itu, walaupun budak itu adalah ibunya. Wa hadza isyaratun ila fathil bilad. Hadis ini menjelaskan terkait dengan isyarat bahwa nanti di akhir zaman akan banyak penaklukan negeri-negeri. Wakat rotijal birrohid, dan ketika sudah banyak penaklukan negeri itu, maka akan muncul banyak budak, mendapatkan banyak budak. Hatta takfuru as-saraya, sehingga budak-budak wanita itu menjadi lebih banyak. Wa yakfuru auladahunna, dan ketika banyak budak nanti akan melahirkan banyak anak.
sehingga seorang wanita nanti akan menjadi budak bagi tuannya, bagi anaknya. Maka kedudukan anak yang dilahirkan oleh budak itu nanti sama dengan bapaknya, menjadi raja, menjadi tuan. Ini kalau makna yang sesuai dengan hadis ini, makna yang letterlock gitu ya. Artinya betul-betul nanti akan banyak budak. Tapi kalau di dalam kitab yang lain, ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam itu sudah begitu sangat luar biasa, sehingga hari ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Kalau dulu kan budak itu bisa diperjualbelikan ya, dan halal karena dia menjadi milik tuannya. Begitu datang Islam, ya, kemudian sudah tidak ada lagi sistem perbudakan itu salah satu maknanya. Kemudian makna berikutnya, bahwa di akhir zaman nanti akan semakin banyak anak durhaka kepada orang tuanya, sehingga anak-anak itu menjadikan ibunya atau bapaknya sebagai budak. Jadi anak berlagak, bersikap seperti bos, seperti majikan, sehingga dia akan kemudian memperbudak orang tuanya, ya, minta apa semuanya harus dipenuhi ya. Kemudian pokoknya jadi anak yang manja, yang begitu memanjakan diri sehingga menganggap orang tuanya itu sebagai pembantu. Maka Bapak Ibu, hari ini kalau misalkan kita tinggal serumah dengan orang tua itu, yang kemudian orang tua kita yang disuruh masak, orang tua kita yang disuruh nyuci, nah itu sama dengan anak durhaka, karena memperlakukan orang tua seperti pembantu. Dan di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan banyak anak durhaka seperti ini, nyuruh orang tua gitu ya, apalagi sampai menempatkan orang tuanya di panti-panti sosial. Kemarin ada jamaah pengajian yang cerita, Ustaz, ibu saya itu tak ada ke Pacitan, tapi nggak mau, dia malah nyampaikan ke saya, nah antarkan aku ke mati jompo gitu. Oh jangan, anaknya kata anaknya yang paham agama, sehingga dia nggak mau. Kemudian walaupun ibunya minta diantarkan ke mati jompo itu, ada di Pacitan, sampai hari ini belum mau ke Pacitan, tinggal di Solo sendiri, kondisinya sudah sepuh ya. Orang tua itu memang agak susah ya kalau diajak pergi dari rumah ke Prabon itu. Maka anaklah yang harus berbakti, minimal seminggu sekali, kalau dekat ya seminggu sekali pulang melihat orang tua. Maka si anaknya tidak mau, Bu, ampun toh gitu. Jangan sampai ke panti sosial, saya masih berkewajiban untuk merawat ibu. Karena terkait dengan pekerjaan, dia harus bekerja di Pacitan, terkait dengan pekerjaan nggak bisa menempuhnya di. Maka seorang ibu itu kalau sudah di usia senja itu memang kadang mikirnya sesuatu yang instan ya. Dari kecil merawat anak, sudah dewasa, sudah bekerja, tiba-tiba orang tua tinggal sendiri di rumah. Termasuk saya, ibu saya tinggal sendiri karena bapak sudah tidak ada ya. Kadang agak pengen nangis gitu ya, ketika kita membayangkan orang tua tinggal sendiri, anaknya semua di luar kota ini kan. Ya kita mesti merasa lah kalau terkait dengan orang tua itu pasti langsung nyampe ke hati gitu Bapak Ibu. Maka yang masih punya orang tua, mari kita sayangi orang tua kita, perlakukan dia sebagai orang tua yang sesungguhnya, bukan justru malah menjadi tumpuan pekerjaan di rumah. Nah, ini tanda ciri dekatnya kiamat ataupun tanda kita berada di akhir zaman. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tanda dekat hari kiamat itu adalah antara kufat al-murata al-ayata bi'asyai atau enggak punya. Kemudian dia adalah orang-orang fakir. Hari ini dan dia dulu adalah pengembala kambing. Hari ini mereka berlomba-lomba membangun, dan bahkan bangunannya itu sudah tinggi mendulang langit ya, bangunan-bangunan pencakar langit. Ini ciri yang kedua bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Ketika dulu orang-orang Arab itu mereka sandal aja nggak punya, pakaian nggak punya gitu ya. Kemudian mereka adalah orang-orang fakir, pengembala kambing. Sekarang sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan pencakar langit. Ini termasuk tanda hari kiamat yang sedang berlangsung dan pasti akan terus berlangsung itu. Dan wallahu a'lam kapan nanti terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Al-a'la itu riya asyai. Al-a'la itu maknanya adalah al-fuqara, sebagaimana firman Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
dan dia yang mendapatimu sebagai seorang yang miskin, kemudian dia memberimu kecukupan. Maka kalau kita lihat hari ini, hadis ini memang sudah terbukti. Nabi ketika ditanya kapan kiamat terjadi, itu beliau tidak menjawab, oh tanggal sekian, bulan sekian. Tapi beliau kemudian menjawab dengan kisi-kisi, dengan tanda-tandanya. Nanti kiamat itu sudah dekat, berarti ketika sudah banyak budak yang melahirkan anak, yang anak itu menjadi tuan. Atau maknanya adalah ketika banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ciri yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda yang kedua adalah ketika kita melihat orang-orang Arab dulu yang miskin, yang fakir itu tidak punya apa-apa, hari ini mereka sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maka kalau kita lihat ya, bangunan di sekitar Masjidil Haram itu kan semuanya sudah bangunan-bangunan tinggi, walaupun sebagian ada yang milik investor ya, tapi sudah terbukti hadis ini bahwa hari ini di Arab itu sudah banyak bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Maknanya wal muradu anna asafilan nasi yasiruna wa asahum. Makna daripada hadis ini adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang dulunya tidak punya apa-apa itu hari ini sudah menjadi pemimpin kaum. Wa taktsuru amwaluhum, dan hari ini sudah menjadi orang-orang yang banyak uang, banyak harta. Hatta yatabahuna bitulil bunyan, sehingga mereka bermegah-megahan di dalam mendirikan bangunan yang bertingkat. Wa madmunu ma dzukira min asyratis sa'ah fi hadzal hadisi yarji'u ila anna al-umur tusalu ila ghairi ahliha. Dalam hadis ini menjelaskan tentang sebagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan kemudian malaikat Jibril menanyakan itu kepada Rasulullah SAW yang bukan ahlinya. Maka karena beliau sadar bukan orang yang ahli di dalam menjawab kapan terjadinya kiamat itu, beliau hanya menjawab dengan tanda-tandanya saja. Karena kata Nabi SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a." Apabila satu urusan, satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka pastikan kita di dalam memberikan amanah pada siapapun itu, berikan kepada yang betul-betul ahli. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan di dalam memberikan amanah. Karena amanah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika dia diberi amanah justru malah dia khianati amanah itu. Nah, jamaah sekalian, ini sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril. Jadi hadis yang pertama ini terkenal juga dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, kemudian apa itu ihsan, dan sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah berikutnya nanti kita akan masuk ke hadis yang kedua tentang fondasi dibangunnya Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Umar mendengar Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa yang beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul pilihan Allah. Kemudian yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah. Yang ketiga, itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah shaum Ramadan, yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam itu dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang beliau menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi. Jadi kalau pondasi itu harus utuh, tidak kemudian diyakini salah satu. Saya tak syahadat saja. Kemarin waktu Dr. Zakir naik itu di Malang itu kan ada
yang tanya, dia nggak yakin dengan keislamannya, sehingga waktu itu kemudian dia bersyahadat, dia ragu-ragu dengan Islam. Ya. Maka kalau orang yang ragu-ragu itu berarti Islamnya masih belum Islam, karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu jangan kemudian dicampur dengan keraguan-raguan, karena kalau kita ragu berarti kan nggak yakin. Iman itu bukan ragu, iman itu harus yakin. Al-yakin, keyakinan itu jangan sampai kemudian diudarakan dengan keraguan-raguan. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa taat patuh kepada orang tua, sayang kepada orang tua, sehingga kita berharap kita termasuk orang-orang yang birrul walidain, karena kita termasuk anak semuanya, memiliki orang tua yang sudah wafat. Kita doakan semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya, semoga dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah bersama dengan anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.